Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di rumah saya. Sebelum kita bicara lebih jauh, perlu cuci tangan. Bisa jadi virus itu datang Anda bawa ke rumah saya, atau memang di rumah saya ada virus. Ya, yang jelas di rumah saya ini ada penunggunya, bukan rumah kosong maksud saya. Ya kan? Ke rumah kosong ya ada penunggunya. Saya ada penunggunya. Salah satu saya rumah ini. Kita selalu waspada. Jadi kita harus waspada jaga kesehatan. Baik, Anda sedang menonton konten yang ketiga, ya. Jadi pertemuan ketiga, dan tentu ada dalam diskusi kita yang tidak sempat ditanyakan oleh teman-teman. Nah, sekarang silakan. Dari siapa dulu yang mau bawa pesan? Siapa dulu? Pakai suit dulu? Enggak. Siapa? Iya. Dari mana? Iya, silakan. Kenapa buka masker lah, masker biar nampak, nanti nampak pula wajah. Iya. Buka masker. Sementara mudah-mudahan kita tidak kena virus. Jika dalam pembuatan puisi berpola yang didendangkan, bolehkah liriknya tersebut berulang? Dan improvisasi yang dilakukan apakah mengganggu arti dari puisi tersebut? Oh, itu pertanyaannya. Jadi sekarang kita lihat dulu, ini yang didendangkan itu dalam konsep puisi berpola lama atau yang baru. Kalau yang lama itu tidak ada referen. Kita baca syair tidak ada referennya. Kita pantun dulu, lagu-lagu dulu tidak ada referennya. Tapi kalau dia garapan modern, sah-sah saja, boleh-boleh aja jadi referen, ya. Jadi boleh diulang begitu, boleh. Jadi tergantung pada kondisinya. Karena bagaimanapun kalau kita buat pantun sampai kapanpun itu puisi berpola, puisi lama, puisi berpola. Karena dia ada kaidah yang harus diikutinya, gitu. Tapi kalau dibuat modern, contoh aja lah, misalnya pantun yang dibawa oleh Wadi. Ada udang di balik batu, ya kan? Itu kan ada referennya, lagunya gitu. Kan lagu pantun, liriknya ada pantun gitu. Baik, ada lagi? Selanjutnya Pak, irama itu mengikat dan membuatnya terkoreksi dengan sendirinya. Apakah hal ini juga berlaku pada puisi bebas Pak? Ini dari siapa? Dari kelas. Oh, kelas. Jadi begini, kita harus melihat kedudukan irama sebagai unsur intrinsik pada puisi berpola yang lama dengan pada puisi kreatif yang sekarang. Saya katakan puisi yang lama itu banyak kan puisi tradisi. Kita tidak tahu siapa pengarangnya, dan itu dah ada pola iramanya. Dan sekarang ada namanya puisi kreatif. Lalu kayak yang ditanyakan tadi, apakah iramanya terkoreksi? Kalau pada irama yang lama, iya. Jadi Anda bisa nanti masukkan, nanti teman-teman Anda ada yang menggunakan 3 kata cuma dalam satu. Saya lihat satu hari itu hanya 3 kata gitu. Saya tidak menyalahkan, karena saya katakan kan teorinya cenderung 4-5. Jadi nanti kalau saya katakan sudah cenderung, Pak, kok Bapak salahkan Pak? Tidak, saya tidak salahkan. Tapi coba dibawa di iramanya, terganggu ya. Terganggu. Beda hanya kepada bentuk-bentuk yang kreatif. Kalau yang sekarang, irama itu melekat betul dengan lirik, dengan larik. Paham yang saya maksudkan? Lagu itu kan diciptakan iramanya. Lagu itu ada iramanya, tapi dia melekat pada lirik yang ada. Kita misalnya mendengarkan lagu Noah, ya iramanya itu tidak bisa diganti, kata-katanya tidak bisa diganti. Ya memang iramanya diciptakan untuk lirik lagu itu. Nah, beda dengan irama yang pada masa lalu. Nah, pada puisi-puisi bebas tidak ada ketentuan irama, karena itu di puisi bebas banyak orang baca, dibaca, bukan dilakukan. Walaupun ada nanti bisa dilihat di YouTube,
Sutarji menyanyikan lagu sajak Khairil dengan irama blues pada ulang tahunnya pada acaranya penghargaan dari MH Ainun Najib kepada beliau. Anda lihat itu. Dia gunakan, dia bawa dengan lagu gaya dia gitu. Paham? Begitu juga misalnya puisi Taufik Ismail digarap oleh Bimbo. Sajadah Panjang itu digarap oleh Bimbo. Jadi irama yang dipakai di bawah Bimbo itu dengan Sajadah Panjang jadi satu kesatuan dia. Nah ini kalau memang mau diciptakan untuk aransemen itu, tapi dia bukan satu keharusan irama itu, bukan satu keharusan pada puisi bebas. Karena itu saya katakan pada puisi bebas sama Khairil irama itu hilang. Karena tidak ada irama pola yang berpola. Ada lagi? Baik Pak, pertanyaannya adalah mengapa Chairil Anwar menghapus beberapa unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam sebuah karya sastra seperti irama dan rima? Saya tanya sama kamu, kenapa kamu tidak pakai seragam kuliah? Karena gak ada peraturannya juga Pak pakai seragam. Gak ada peraturan. Kenapa dulu kalau waktu SMK, SMA dulu suka melanggar tidak pakai seragam? Pakai Pak. Pakai ya? Oh, ada nggak pernah pelanggaran? Nggak ada nggak pernah melanggar? Paling kos kaki atau sepatu. Iya. Artinya orang itu terkadang ada masanya tidak mau dikekang. Pada prinsipnya manusia itu tidak mau dikekang, tapi tingkat pemberontakan itu masing-masing kan punya kadar. Ya, ada orang masih manut di situasi. Pada Khairil ini dari karakternya dia itu tidak mau dikekang. Jadi kalau Anda baca riwayatnya Khairil itu memang identik dengan binatang jalan. Dia pergi ke Jakarta itu sama ibunya. Setelah 3 bulan bapaknya merantau ke Jakarta mencari kerja. Udah dapat kabar dari ibunya nyusul sama dia, sama Khairil yang masih remaja ke Jakarta. Dicari bapaknya, tahu apa terjadi. Bapaknya udah kawin lagi. Bertahan dia dengan ibunya di Jakarta. Ibunya akhirnya tahan, dia ajak Khairil pulang. Khairil nggak pulang. Ibunya pulang ke Medan. Tinggallah dia sebatang kara. Jadi tidak ada yang kontrol dia. Nah, yang dekat dengan dia itu Habib Yasin. Yang dekat. Anda bayangkan bisa tidak anak Preman diatur? Anak pang bisa tidak diatur? Dia ingin kebebasan, dia ingin jati dirinya. Begitu juga Khairil ini. Jiwa berontaknya itu dia tidak mau diatur, dia buat karya dia. Orang mau terima atau tidak itu urusan lain. Jadi memang pada hakikatnya manusia itu ada bakat pemberontak. Tinggal kadarnya aja lagi. Ya, karena kalau Anda belajar ilmu budaya dasar, manusia itu salah satu dasar budayanya dia perlu pengembangan diri. Kalau itu yang dihalang, dia melawan. Kebutuhan manusia, baca di ilmu budaya dasar. Kalian tadi mau ke sini, tahu-tahu dilarang. Sementara kalian mau masuk TV, berontaklah. Orang dari pagi mandi-mandi nggak tidur-tidur semalaman, memilih lipstik warna apa yang cocok, ya kan? Jilbab udah ganti 2-3 kali, walaupun jilbab yang belum dicuci terpaksa juga dipakai, gitu. Biar serasi dengan pakaian. Ya kita harus berontak. Itu kebutuhan loh. Jadi kenapa Khairil? Dia orang kreatif. Kalau orang kreatif itu tidak ada yang pernah puas. Dia coba. Saya yang tua bangka begini 57 tahun, mikir saya. Bukan berarti kreativitas saya di sini habis. Sudah begini saya susah payahnya mengajar, saya masih berpuas juga. Kalau adalah saya bisa menemukan kapsul pintar, tidak perlu saya buat konten. Saya buat kapsul pelan makin pintar semuanya. Jadi orang mencoba. Jadi itu tadi, kreativitas itu bisa jadi dari Khairil itu ingin mencari sesuatu yang baru. Dia tidak mau dikekang. Kenapa kok kreativitas kok dikekang diatur-atur? Gitu. Kreativitas dia, kenapa orang atur gitu? Jadi dia mencari sesuatu yang baru. Ini banyak itu, coba berontak. Saya bercontoh lagi yang lain mungkin bisa jadikan rujukan juga. Saya dapat informasi langsung dari Sutarji. Sutarji itu dia melahirkan karya itu
hasil dari pemberontakan. Yang jadi penyair pertama sekali abangnya, Al-Hajj namanya, seorang pemborong di Tanjung Pinang. Tapi Sutarji yang muda, ketika dia baca karya sastra, apa kata abangnya? Nak makan kau tuh. Dia dendam, dia baca terus. Albert Camus dia baca, karya yang agung dia baca. Akhirnya dia berproses. Abangnya tertinggal dari karya ya, mungkin segi ekonomi abangnya lebih mapan. Beli karya. Berproses dalam diri dia, akhirnya dia bisa menemukan sesuatu yang baru. Kan memberontak juga. Karena itu dia berani mengatakan saya presiden penyair Indonesia. Setelah kaya siapa yang berontak lagi? Iya, Sutarji. Sampai sekarang belum ada. Mana tahu di antara kalian ada yang begitu. Kalau tidak berontak DO. Ada yang mau DO? Oh. Ya udah. Lanjut, apa lagi? Ini Pak, mengapa Sutarji Kambang menggabungkan antara orality dengan literasi pada karya? Salah satu ciri khasnya mantra itu orality. Kalau Anda memahami sesastra mantra itu, intonasi aja tidak boleh berubah. Jadi ketika pawang atau si dukun yang menyerahkan ilmu mantra ke seseorang yang dia pilih, dia perhatikan, kurang nih intonasinya, harus begini. Jadi bukan hanya hafal teksnya aja, teks oralnya, tekanan pun. Banyak orality. Karena itu puisi mantra Sutarji mengambil salah satu di antaranya itu orality tadi. Orang banyak melihat seolah-olah Sutarji itu tidak, malah dia mempadu-padankan antara puisi orality dengan puisi teks tulis. Dari segi tipografi, ini penampilannya. Tapi orang tidak paham mewujudkan itu kalau tidak dia membaca. Karena itu banyak orang berpendapat menafsirkan saja kayak Sutarji itu, lihat dia membaca. Gitu. Lebih dapat kita gitu, pemahamannya. Silakan. Ada lagi yang lain? Begini Pak, jika dalam pembuatan puisi tentunya ada tema yang diangkat dalam puisi tersebut. Lalu bagaimana cara seorang pembaca menentukan tema puisi yang dibacanya selain dengan cara membaca agar si pembaca lebih memahami tema puisi tersebut? Yang terbaik sebetulnya kita menggunakan metode struktural genetik dan pemahaman. Jumpa si penyairnya. Itu yang baik. Kita tanyakan kenapa begini, kenapa begini. Ya. Bahkan kita tahu siapa penyairnya. Itu yang pertama. Jadi kita tahu. Kalau tidak ada referensi. Untuk apa? Supaya kita pertama sekali bisa observasi suasana ketika sastra itu lahir. Anda bayangkan kalau tidak ada H.B. Yasin menjelaskan tentang Kerawang Bekasi yang dituduh plagiat dari sebuah karya puisi Archie Bernard Celais namanya The Young Dead Soldiers, tentara mati muda. Kalau dijelaskan H.B. Yasin, orang udah nuduh dia itu plagiat. Tapi ketika H.B. Yasin mengatakan Khairil menjelaskan ke dia melihat pejuang-pejuang kita bergelimpangan jadi jenazahnya ketika dia naik kereta dari Kerawang ke Bekasi. Karena itu di diksinya dia mengatakan begitu. Kami yang kini terbaring, bukan mati, dia kata. Mana yang dilihat itu orang mati. Mati dengan terbaring itu beda. Jadi Khairil mengatakan kalau mati tidak ada lagi apa-apa. Tapi kalau terbaring masih ada semangatnya. Jadi Khairil mengatakan kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Dia milihkan diksi itu. Dia mengatakan bahwa pejuang itu sebetulnya jasadnya tidak ada, tapi semangatnya masih. Kita reformasi 98, sekarang orang teriak demo reformasi. Kalau dilihat mati, sudah selesai reformasi ya sudah, 98. Udah berapa tahun kita tinggalkan reformasi. Tapi ketika orang demo kenapa? Ini menginginkan reformasi, semangatnya masih ada. Bisa saja pejuang-pejuang reformasi itu sudah ada yang meninggal. Kayak kasus mahasiswa Trisakti, korban Trisakti. Tapi semangat perjuangan itu, pengorbanan itu
masih hidup. Karena itu dikatakan terbalik diksinya. Gitu. Terlalu cepat saya jelaskan. Saya nggak marah. Saya kalau marah kalau kalian nggak datang, katanya saya marah. Ya. Ada, mau tanya lagi? Iya. Sekali kamu lihat merah sudah nampak. Halo guys. Apa tolak ukur dari Bukan tolak ukur, tolok ukur. Beda dengan tolak itu nolak dia. Tolok ukur. Ukuran gitu. Ya. apa ukuran kalau sebuah karya itu berhasil, Pak? Berhasil disampaikan kepada pendengar pembaca. Yang jelas kan intisari karya itu kan media, salah satu media menyampaikan pikiran yang kita katakan itu amanat. Pikiran si pengarang. Kalau pikiran-pikiran si pengarang itu baik secara tertulis maupun secara tersirat dapat ditangkap oleh orang, mau lewat lisan atau pembacaan, mau dia membaca sendiri, itu berarti nyampe. Tapi kalau misalnya orang tidak maksimal mendapatkannya, tidak sampai. Ini kasus yang terjadi pada puisi Sutarji. Gunawan Muhammad mengatakan Sutarji itu puisinya puisi-puisi gelap. Kenapa? Karena dominannya adalah unsur bunyi, unsur keindahan, estetika bunyinya yang dominan. Ini kan pernah saya sampaikan kepada Anda, saya ketika usia Anda kuliah apresiasi puisi, saya juga merasakan tidak ada apa-apa dalam puisinya Ibrahim Sattah judulnya Maut. Apa artinya? Kalau sekilas kalau kalian baca saja Mautnya Ibrahim Sattah, dia diam-diam, diam-diam dia. Itu yang dibolak-balik 13 kali. Dia diam-diam, diam-diam dia. Tapi itu saya bisa menangkap pesan yang seperti itu. Anda tahu, ketika saya melihat jasad si penulis itu di depan saya takziah, saya dapat kabar pagi-pagi jam 7 ditelepon oleh seorang wartawan junior saya, Bang, katanya, Bang Ibrahim meninggal. Ah, masa iya, malam tadi dia meninggal, Bang Ibrahim Sattah. Saya meluncur. Dululah saya di meja kayu seperti ini. Sebelah saya duduklah Ibu Tintin, almarhum Ibu Tintin. Saya melihat ada seorang anak gadis sama Pak Haji yang melihat jasadnya, membalik-balikkan. Mama tak bergerak deh. Lalu saya bisikkan sama Ibu Tintin. Saya panggil abang, Bang, saya bilang Ibu Tintin. Abang ingat tak sajak beliau? Sajak maut sudah. Ibu Tintin menangis ngangguk dia. Kalau kita udah mati, mudah apapun kita tidak bisa. Mungkin saja roh kita tahu, ya kata orang kan, dia tapi dia bisa buat apa-apa. Jadi puncak dari apa itu ya mati itu ya maut itu ya diam. Nah itu kedalamannya kan itu dibuat tipografinya seperti anak panah, ujung anak panah mengerucut ya. Anda baca di buku kumpul sajaknya nama judulnya Haiti. Itu penyair yang sekatan juga dengan Sutarji. Dia 11-12. Ibaratnya seperti kalau udah penyanyi itu Iwan Fals dengan Dul Sumbang. Iwan Fals muncul dulu, ngikut Dul Sumbang. Fals itu Sumbang juga artinya. Dul Sumbang penyanyi Sunda, Sumbang juga artinya. Jadi selalu beriringan. Ketika Iwan muncul lagu, ini muncul pula lagu. Ini kira-kira seperti itu. 11-12. Tapi dia punya ciri khas beda-beda. Ibrahim Sattah itu dia dikatakan berangkat dari dolanan anak-anak, permainan anak-anak. Ada lagi? Baik Pak, pertanyaannya adalah apakah puisi berpola pada saat ini masih dikembangkan atau hanya tinggal dokumentasi dari sastrawan yang menulis puisi berpola? Masih berpola itu masih dikembangkan. Nyatanya orang pidato pun baca pantun. Yang berpola itu salah satunya kan pantun. Walaupun terkadang pantunnya tidak tepat atau kurang bagus, tapi masih dinikmati orang, masih dinikmati sebagai candaan. Tapi dalam tradisi baru, karena puisi berpola itu selalu dikatakan cenderungnya pada tradisi baru, dari tradisi lama, gitu ya, tradisi sama. Apakah tradisi itu memang
milik masyarakat atau pengaruh dari luar. Ya, kalau kita misalnya ada tradisi berjanji itu kan dari luar gitu. Nah, kalau sekarang ya tradisi baru orang tidak menggunakan, tapi bentuk-bentuk puisi berpola itu masih dipakai orang. Contoh saya katakan, dalam periklanan aja orang menggunakan bentuk peribahasa. Saya beri contoh pada Anda. Ada nggak Anda jumpai dulu? Kenapa senang melihat orang susah? Kenapa susah melihat orang senang? Itu iklan. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Itu kan statusnya paling berbahasa. Jadi cuma kita ini sekali lagi saya katakan seolah-olah susastra itu eksklusif orang-orang yang mendalami susastra. Susastra itu dalam kehidupan luas bisa dipakai. Bisa dipakai. Orang karena meninggalkan karya susastra itulah sekarang bahasa orang nggak santun. Anda baca di media sosial, saya di malam baca berita-berita sakit kepala saya ya. Orang-orang berpendidikan nggak santun bicara. Mengatakan orang bodoh lah, mengatakan tak ada otak lah. Karena tadi dia tidak berpikir. Kalau orang sastra bertutur kata itu berpikir dulu dia kata yang mau dikeluarkan. Tapi kalau preman tidak. Kalau orang bodoh tidak mikirkan. Tapi kalau sastra, kan itu ada dalam sastra itu ada namanya diksi, pilihan kata. Kata mana yang pantas nih? Itu sampai begitu sastra itu punya kehati-hatian menggunakan bahasa. Ada lagi? Katanya apa yang dimaksud dengan kaisura dan bagaimana contohnya? Kaisura itu belahan, potongan pada bait yang seolah-olah terpenggal dua dia bait. Karena apa? Karena ada dilihat dari irama. Misalnya pada pantun selalu jatuh iramanya itu cengkoknya ke dalam lagu itu pada kata kedua. Pulau Pandan kan kalau kita buat garis Pulau Pandan hanya jatuhnya kata kedua. Jauh di tengah. Di balik pulau masih kata kedua. Nah inilah jadi terpotong itu dan potongan itulah yang namanya kaisura. Itu Anda bisa membaca di buku Hamidi, dosen kita, senior kita, dosen saya, orang tua kita masih hidup di pembahasan karya fiksi dan puisi. Bahkan beliau lebih jelas mengatakan ini, kalau seandainya potongan itu terletak di tengah-tengah, di sini dua kata, di sini dua kata, maka dikatakannya penggalan itu berkorespondensi, ada hubungannya dua-dua. Karena ada kemungkinan 2, 3, ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan 2, 1 yang menggunakan liriknya 3 kata. Nah, tentu tidak berkorespondensi. Tapi kalau seimbang dia menurut teori Hamidi itu namanya berkorespondensi. Jadi kaisura itu ditentukan seolah-olah terpotong dua dia bait itu. Kenapa? Di situ pula orang bisa melihat rupanya ada rima lagi di tengah. Karena itu ada namanya rima tengah. Anda baca, Anda tonton di konten saya pembahasan apresiasi puisi. Anda baca konten yang konten apa saja, lihat itu kan ada yang carta rima penggalan seperti itu. Ada lagi? Sudah? Sikit. Saya pikir 10 dulu. Apa? Kebanyakan sama tadi. Oh, kebanyakan sama. Apa? Pertanyaan sama, boleh selera berbeda. Kalau selera sama kan susah. Dipaksakan sama terus pakai seragam. Baik, terima kasih dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekali lagi saya pesan mahasiswa, jangan hanya mendengar ocehan saya aja, juga baca buku. Walaupun saya buat video dalam konten, saya kira baca buku. Dan jangan terfokus pada satu buku. Karena buku-buku itu masing-masing punya kelemahan dan punya kelebihan. Semakin banyak, biar otak kita yang ngolah. Kita maunya kemana.
sehingga kita berani mengungkapkan. Seperti saya katakan, puisi berpola, saya katakan, bukan puisi lama. Kalau saya puisi lama tuh waktu Anda buat waktu sekarang, itu puisi lama. Baru Pak saya buat Pak, kok lama kok buat gitu. Kan anonim, ini Pak, saya pengarangnya Pak. Karena saya katakan ada pembagian puisi tradisi. Kalau tradisi itu cenderung anonim. Selagi tradisi itu dipakai, puisi itu ada. Tapi kalau tradisi tidak dipakai lagi, tidak ada. Kayak mantra. Mantra pengobatan, orang sakit udah banyak tidak bisa ngobat. Tidak ada badan yang diobat, udah habis hutannya. Akhirnya mantra yang dipakai pengobatan, orang sakit itu dia punya dulu menjerat ayam hutan, ada mantranya. Tidak ada yang apa lagi, ayam hutannya lagi habis hutan. Yang ada ayam sawit. Tidak ada lagi mantranya. Kira seperti itu. Baik, ada sih.